Teruntuk Anda yang masih rakit PC jutaan rupiah, Windowsnya masih mengolah sawah gitu ya. Key ori Windows nggak mahal lagi bosku. Kunjungi scdkey.com, link di deskripsi. Selalu ada diskon dan promo. Seperti halnya bulan November ini ada promo Black Friday Super Sale. Makin murah lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleco. Contohnya Windows 10 Pro OEM Key di sini. Dengan menggunakan kode diskon KO25, teman-teman bisa dapatkan key Windows 10 seharga $16 saja. Klik submit order, pembayaran bisa via kartu kredit, PayPal, sampai GoPay. Pembayaran instan dan cepat, key akan langsung dikirim ke email Anda, tinggal masuk ke menu activation, masukkan atau change produk key KW Anda sebelumnya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windowsnya masih crack? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan suara saya Aprinaleco di sini dan kita kedatangan paket suatu PC gaming yang pernah saya rakit tahun 2021 silam. PC gaming budget ini kebetulan di request oleh teman satu kuliah saya sendiri guys. Jadi ini speknya spek kere-hore pada masanya. Walaupun saat itu harga komponen lagi tinggi-tingginya ya, yaitu periode mining 2020 sampai 2022 ya. PC ini sudah berjalan 3 tahun artinya, dan akhir-akhir ini mulai terasa gangguan atau mulai ada penyakitnya ya, yaitu kadang display, kadang tidak. Suhunya panas, debu-debunya sudah seperti rumah angker. Inilah dia kondisi PC saat dulu pertama kali dirakit. Di sini saya menggunakan casing Legend Power Up Raptor 1501, casing gaming low budget dengan akrilik depan samping ya. Tapi airflow-nya nggak ada, sehingga saya modif bagian depannya dikasih mesh, dan performa airflow-nya jauh meningkat. Casing ini dulu lumayan sering saya pakai untuk request rakitan ya. Saya penasaran deh gimana sih nasibnya sekarang rakitan-rakitan tersebut, mengingat casing ini buruk sekali airflow-nya. Dan inilah dia kondisi saat ini. Jika kita lihat-lihat di luar sih kotor sedikit aja ya pada bagian mesh-nya. Stiker-stikernya masih utuh. Tapi setelah akriliknya dibuka ternyata ini kena hentam benda tumpul sepertinya. Luar biasa penyoknya di bagian sudut ini. Ya, kata teman saya sih ini dibanting sama kurir ya sewaktu pengiriman pindah rumah. Dikirimnya mungkin pakai dus doang tanpa packing kayu ya. Jadi inilah hasilnya pemirsa, bisa keriting seperti ini. Dan inilah dia penampakan speknya, mungkin bisa kita spill sekali lagi ya. Ini adalah PSU Legend, PSU Korea saudara-saudara. Kemudian inilah dia Lord Chestplung yang saat dirakit harganya 1.500.000. Sekarang 1,5 juta itu dapat RX 570 ya. 2 biji. Coolernya juga Legend, ada Deep Cool Ice Age di sini, dan RAM juga RAM Legend KW HyperX. Malah 2x8 GB di sini ya, bukan 2x4 lagi. Mobonya Asus H67, dan tentu saja prosesornya prosesor Legend kebanggaan kita yang tidak lekang oleh waktu, i5 Gen 3 Ivy Bridge 3470. Nah, sekarang kita lihat permasalahannya di sini. Saya coba hidupkan dengan posisi seperti ini saja. PC-nya menyala, namun memang no display ya, tidak ada display ke monitor. Dan di sini suaranya sudah sangat jauh dari kata silent ya. Ini bunyi akibat getaran partnya udah parah banget. Ini kemungkinan besar dari salah satu fan, atau mungkin juga fan dari power supply-nya. PC saya keluarkan recasing-nya dan dites juga di test bench. Sama saja tidak ada display ya. Dan ternyata memang benar suara yang sangat berisik tadi berasal dari power supply Korea ini. Mungkin sudah terlalu tebal debu di dalamnya. Mekanisme fan di dalamnya sudah kering dan bunyinya luar biasa ya. VGA juga saya cobakan ke PC yang lain dan memang tidak ada display. Jadi sudah dicoba dengan menggunakan onboard, itu PC-nya nyala ya. Jadi sudah dapat dipastikan VGA sudah down ya, maklum lah ya, GTX 750 Ti itu keluaran zaman apa gitu ya, zaman batu, zaman Majapahit. Sudah tua sekali, sudah maklum VRAM-nya sudah lemah dan tidak display lagi ya. Jadi inilah dia VGA-nya, ada Asus GTX 750 Ti 2 GB saja ya. Ini pastinya kita ganti saja.
Dan sekalian power supply-nya juga kita ganti, karena kalau dibongkar-bongkar ini takutnya makin rusak malah nanti ya. Di sini semua partnya memang bekas waktu dirakit dahulu, yang baru hanya SSD saja, yaitu Cleve ya, Cleve Neo SSD. Oh iya, channel kentang saya ini terkadang suka modding-modding nggak jelas ya, termasuk heatsink untuk VRM seperti ini, dibuat dari plat aluminium. Ternyata bagus juga ya, walaupun fungsinya mungkin tidak terlalu berasa ya. Kemudian inilah dia casingnya, luar biasa kotor ya. Ini tidak akan kita gunakan kembali dan akan kita upgrade dan ganti casing yang lebih cantik, yang lebih bagus airflow-nya. Dan tentu saja low budget. By the way, budget untuk upgrade kali ini adalah 2 juta saja. 2 juta itu termasuk jasa ya, yaitu install ulang, bersih-bersih dan segala macamnya. Dan di sini untuk menghormati jasa dari Raptor ya, Power Up Raptor, yang sudah cukup banyak saya pakai pada rakitan, termasuk Raptor 1501 tadi. Di sini kita berikan kembali casing Raptor versi terbaru, yaitu Raptor Pluto. Ini casing MATX yang compact dengan airflow yang bagus ya. Di depannya full mesh, sudah termasuk 2 buah fan. Ini benar-benar kecil ya untuk ukuran MATX. Tidak disarankan untuk MATX full 24x24 cm, untuk MATX compact saja mobonya. Saat airflow-nya sudah bagus, justru kabel manajemennya yang buruk di sini ya. Di bagian belakang, di panel belakangnya itu sulit sekali untuk menyelipkan kabel karena sempit ya. Panel belakangnya tidak dibikin cembung, bro. Untuk power supply-nya ini adalah Raptor RS series yang 550, efisiensi 81%. Tapi ini sudah lumayan karena bergaransi 3 tahun. Power supply ini dibekali 8 pin PCIe dan 8 pin CPU ya. Dan pastinya sudah cukup untuk VGA yang akan kita jadikan upgrade nantinya. Kemudian part terakhir yang diganti di sini pastinya VGA card. Di sini saya memberikan GTX 1060 3GB. Ini yang bisa didapatkan yang Zotac single fan saja, karena ternyata cukup sulit mencari GTX 1060 dengan harga bersahabat, kondisi yang mantap. Kita lihat di sini boxnya burik sekali, bekas-bekas terkena lakban ya, tapi semoga saja isinya bagus dan lumayan kinclong ya. Kita lihat di sini di bagian belakang tidak ada korosi, hanya noda saja begitu, dan di bagian atas tidak ada kelihatan tanda-tanda lecet atau rusak atau copot ya. Semua skrup atau bautnya juga tidak terdapat karat. Wah, ini kondisinya bagus ya. Cuma ya banyak noda sih, ini lengket-lengket di bodinya ya. VGA ini kita bersihkan dulu dan sekaligus repasta sebelum kita pasang ke rakitan rebuild kita ya. Sekarang mari kita rakit ulang PC satu ini sebelum kita lakukan tes kecil-kecilan lagi untuk melihat performanya. Oke, yang pertama game yang sangat sering saya pakai untuk benchmark atau tes performa yaitu Shadow of the Tomb Raider. Di sini settingan high preset ya. Kita lihat di sini tentu saja bottleneck pemirsa. Lihatlah penggunaan i5 3470 yang 100%, sementara VGA cuma 90-an ya, tidak sampai mentok 100. FPS yang dapatkan sudah lebih dari 40 ya. Performanya lumayan stabil walaupun bottleneck. Jadi gas saja VGA terkuat yang bisa kita dapatkan ya. Jangan terlalu pikirkan bottleneck, kecuali sudah benar-benar jomplang ya antara performa CPU dan GPU, yang mana GPU usage bisa berada di bawah 80-70% ya, itu baru bottleneck parah yang sangat membazirkan performa VGA.
Kemudian ada Resident Evil 2 Remake dengan settingan yang disarankan seperti ini. Dan lancar jaya sekali di 70-an FPS. Kita lihat situasi dari CPU dan GPU juga sama ya. CPU usage tinggi sekali dan sementara itu persuhuan lumayan bagus ya. 1060 tidak sampai 70 derajat Celcius dan 3470 kita karena penggunaannya 100% mungkin ya. Suhunya di 70-an. Kemudian kita beralih ke Heaven Benchmark 4.0 ya dengan settingan seperti biasa high preset 720p window ya, mendapatkan skor 5163 dan berikut perbandingannya dengan beberapa sistem lain. Kemudian berdasarkan pantauan hardware monitor, CPU maksimal di 78 derajat Celcius, GPU di 77 derajat Celcius. Ini wajar ya karena suhu ruangan di sini cukup hangat dan heatsink seadanya untuk CPU maupun GPU. Tapi dengan suhu seperti ini masih lumayan stabil dan aman. Baiklah pemirsa, itulah dia upgrade 2 juta yang bisa didapatkan untuk PC rakitan low budget pada tahun 2021 ya, walaupun pada saat itu harga komponen mahal. Bahkan VGA untuk upgrade-nya saat ini jauh lebih kuat dan harganya lebih murah dari 750 Ti pada tahun 2021 tersebut. Performa yang dihasilkan cukup memuaskan walaupun bottleneck, tidak masalah ya, karena kita mengincar performa terbaik yang bisa kita dapatkan di budget 2 juta. Kalau misalnya menggunakan VGA yang lebih lemah dengan kadar bottleneck lebih sedikit, sebenarnya performa juga turun ya, walaupun mubazirnya tidak sebesar GTX 1060 yang kita gunakan saat ini. Oke, mungkin konten ini tidak terlalu berfaedah ya, tapi terima kasih banyak sudah menonton sejauh ini pada pemirsa setia channel Aprinaleko. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.